Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang pengecekan syarat sistem ganda pada struktur dengan rangka, pemikul momen, dan dinding geser atau shear wall. Setelah melakukan pengecekan syarat sistem ganda, kita juga akan melihat bagaimana solusinya jika syarat tersebut belum terpenuhi. Jadi, apa sih gunanya sistem ganda ini? Kita punya rangka, punya wall, lalu kenapa ada syarat rangka harus dapat menerima minimal 25% gaya gempa ini? Jadi ini ada ditulis di FEMA ya, FEMA Proficiency ini part 1 dan 2. Jadi momen frame pada dual system, rangka pada sistem ganda harus dapat menerima minimal, harus dapat menahan ya. Jadi dapat menahan. Jadi dia tidak harus menerima gaya sebesar itu, tapi dia harus didesain dapat menahan sebesar 25% gaya gempa. Ini dari Jasmine, itu intinya gunanya untuk provide memberikan secondary seismic force resisting system. Jadi memberikan tahanan gempa sekunder untuk meningkatkan duktilitas dan redundansi dari struktur eh, agar bisa struktur tidak runtuh gitu agar tetap bisa menerima beban servis atau minimal beban gravitasi setelah ada gempa kuat gitu. Jadi udah gempa kuat, elemen-elemen rusak, wallnya udah rusak gitu karena dia nerima gaya gempa lebih besar. Nah, jangan sampai bal kolomnya ini rusak berlebihan. Nah, jadi kita harus desain dia cukup kuat. Minimal di sini dari Jasmine adalah 25% gaya gempa gitu. Dan ini yang nanti dibahas juga bahwa nanti ada dua analisis yang dilakukan yaitu semua rangka dan sirwal itu gaya dalamnya gitu ketika mendesain tulangan itu diambil dari model yang keseluruhan dan nanti baru ada diambil gaya dalamnya dari model yang solusinya. Nanti solusinya ada dua alternatif, entah itu langsung di scale up atau ada dihapus rollnya dulu baru di scale up, tapi manapun alternatif yang dipakai, tetap harus ngambil nilai dari situ dan poin satu, yaitu model gaya dalam dari model utama. Jadi kita udah punya model, modelnya udah ada ya existing. Ini shear wall-nya sudah semuanya di assign peer ya, semuanya di assign peer label. Ceritanya ada dua shear wall di kedua ujung dan ada core wall di tengah. Ini sama saja ya, semuanya disebut sebagai shear wall. Nah, kemudian ini juga ceritanya shear wall-nya sudah dipisahkan antara tingkat-tingkat di mana dia retak dan tingkat-tingkat di mana dia tidak retak ya. Dan ini bagian bawah dia retak, bagian atas dia tidak retak, tidak. Sudah dibedakan untuk stiffness modifiernya. Mungkin pengecekan retak dan tidak retaknya akan ada di video lain, tapi untuk teman-teman yang masih mau mencoba sendiri, pengecekan retak itu intinya akibat banter faktor, dicek aja tegangannya berapa. Tegangan itu bisa perhitungan dari momen itu MY per I ya, momen dikali Y dibagi inersia, eh, nanti akan dapat tegangannya berapa. Tegangannya kalau lebih dari FCR, tegangan retak 0,62 ke Fc prime, maka dia termasuk retak gitu, inersianya direduksi jadi 0,35, tapi kalau tidak retak, inersianya 0,7. Ya, oke. Sekarang kita langsung aja masuk ke pengecekan syarat sistem gandanya. Jadi di sini kita udah siapkan ada tabel seperti ini untuk pengecekannya. Kita langsung masuk ke dasar. Jadi ini kita pakai cara yang langsung join reaction aja. Jadi kita pilih sekarang semua join reaction dulu yang ada di dasar. Kita select, lalu show table, Ctrl T ya. Kemudian kita masuk ke load case akibat gempa. Nah, gempanya ini terserah mau yang spektra ataupun ya, maksudnya yang sudah scale atau yang unscale. Karena yang mau kita lihat ini rasionya atau perbandingannya terhadap jadi yang rangka dan zero itu perbandingannya berapa. Jadi tidak masalah. Misalnya ini kita pakai yang unscaled aja. Oke, kemudian kita ambil joint reaction. Nah, lalu kita ambil untuk yang X dulu. Jadi di sini klik kanan, klik yang unscaled X, pilih semua. Jadi Ctrl Shift lalu tanda panah bawah gitu untuk klik semua. Sini Ctrl Shift tanda panah bawah, Ctrl T untuk copy, lalu paste di sini. Ini untuk yang X semuanya, untuk yang zero plus rangkai semua berarti. Kemudian ini sumnya ya jumlahnya. Begitu pula untuk yang Y kita lakukan hal yang sama gitu. Didapat ininya berapa jumlahnya, lalu sekarang ambil join yang di bawah shear wall saja.
Dipastikan lagi naik aja satu untuk melihat gitu, turun untuk klik join. Oke, kita kontrol T untuk lihat lagi sama yang unscaled sekarang, copy yang X saja, unscaled X, lalu unscaled Y, copy yang Y saja. Oke, nah dari sini ini jumlah yang semuanya, ini jumlah yang shear wall, kemudian ini adalah persen yang rangka, jadi persen yang shear wall ya. Jadi persennya sederhana, hanya berapa gaya yang diterima join reaction di bawah shear wall dan yang keseluruhan. Perbandingannya itu berarti persentasenya. Di sini dapat untuk yang X, Sirwall 78,19, yang Y 91%. Nah, berarti rangkanya tinggal 1 atau 100% dikurangi yang Sirwall, berarti yang rangka 21,81% untuk arah X dan 9% untuk arah Y. Artinya apa? Artinya ini tidak memenuhi syarat ya, karena di syaratnya kita buka sininya aja untuk lihat bagaimana sih kalimat jelasnya. Ada di tabel 12, di bagian ini ya. Jadi sistem ganda dengan rangka pemukul momen khusus yang mampu menahan paling sedikit 25%. Jadi kita mungkin nggak peduli sama sirolnya ya. Sirolnya nggak apa-apa di atas 75%, tapi yang penting rangkanya dapat memikul 25%. Nah, tapi gimana dong? Kalau misalnya di sini sirolnya nerima di atas 75, emang bisa rangkanya nerima di atas 25? Bisa. Caranya itu kita eh, memperbesar saja gaya yang diterima rangka gitu. Nah, ini ada dua cara, ada dua alternatif. Alternatif ini mungkin lebih ke judgement dan pilihan juga mungkin dari pertimbangan-pertimbangan lain, tapi intinya ada dua kurang lebih ya. Yang pertama itu kita langsung scale up gempa di model kita. Jadi misalnya untuk arah X ini rangkanya hanya menerima 21,8%. Nah, untuk menjadi 25%, berarti ini 21,8% ini harus dikali dengan berapa? Nah, ini kita langsung aja hitung 25% dibagi. Jadi, kalau kita kalikan 21,81 dikali 1,146 ini, itu jadi 25%. Lalu yang 9% dikalikan dengan 2,778, nah ini jadi 25%. Jadi, kalau gaya gempanya kita kali dengan faktor ini, yang X 1,146, yang Y 2,778, gitu, itu nanti gaya gempanya jadi 25%. Nah, setelah diperbesar gayanya, nanti gaya dalam balok dan kolomnya saja ya, itu kita pakai untuk desain penulangan. Dibandingkan juga dengan model awal ya, jadi kita punya model pertama ini, jadi pertama kita ambil dulu gaya dalam balok dan kolomnya, lalu kita save as, jadi tulisannya mungkin 25% rangka untuk alternatif satu gitu ya. Nah, jadi di sini ini untuk spek ini ceritanya udah di scale up ya sebelumnya ke gempa statik. Jadi ini eh, kita kalikan yang X-nya dengan 1,146 dikali 1,146 gitu. Oke, lalu yang Y kita modify kali 2,778. Oke, nah setelah ini kita run. Setelah di run, nanti gaya dalam balok kolomnya diambil juga. Nah, dibandingkan dengan model awal tadi, mana yang lebih besar untuk tiap-tiap jenis balok dan kolomnya untuk dipakai untuk desain penulangan gitu. Jadi dengan gaya gempanya di scale up, ini jadinya gaya yang diterima sama balok kolomnya sudah minimal 25% dari gaya gempa gitu. Ini alternatif satu. Nah, kemudian ada alternatif dua. Jadi ini kita save dulu. Mungkin kita buka model yang utamanya, baru kita save as ya. Kita save as ke sini, tapi 25% rangka, tapi alternatif 2. Oke. Nah, untuk alternatif 2, ini yang sering dipakai juga alternatif kalau kita menghapus shirwall. Jadi shirwallnya dihapus, tapi nanti gaya gempanya dikali 25% aja. Jadi benar-benar murni 25% gaya gempa diterima rangka aja, tanpa ada shirwall. Jadi distribusi bebannya ini beda ya, antara 1 dan 2. Nanti itu ditentukan masing-masing aja. Nah, pertama kita harus ambil dulu gaya geser dasar, gaya geser statik dari CS kali W.
Ini udah ada ceritanya dari sini ya, yang CS kali Y biasa. Kemudian kita hitung 25%-nya berapa. Nah, berarti nanti ada model tanpa zero-nya kita scale up ke 6.000 kilonewton ini aja. Nah, caranya kita pertama sekarang hapus dulu semua wall-nya ya. Di wall-nya yang retak, tidak retak, select lalu dihapus. Lalu untuk di bagian-bagian di mana dia tidak ini, yang sebelumnya ada wall kan jadinya sekarang kosong. Ini kita bisa isi balok. Si baloknya mungkin bisa yang mana aja dulu karena yang penting di sini atau bisa define sendiri baru. Karena yang penting di sini ini ya biar distribusinya tepat dulu aja. Nanti teman-teman ini bisa diisi dengan ada juga yang berpendapat harus lebar balok sama dengan lebar wall, tapi sepertinya enggak ya. Yang penting kita isi aja baloknya, posisi rollnya dengan balok gitu. Mana aja ini untuk semua tingkat ya berarti jadi lantai satu. Oke, jadi sekarang di posisi yang sebelumnya ada wall itu udah jadi rangka aja. Nah, dengan rangka seperti ini, kemudian kita di load case ini kita kalikan 25% dulu untuk yang unscaled-nya kali 0,25 dan juga kita kali 0,25 gitu ya 525 oke. Kemudian kita run dulu. Oke, kalau sudah di run kita sekarang ambil seperti biasa untuk scale up gaya ya, ambil base reaction akibat yang unscaled gitu, ambil nih yang X 2335 kita paste ke sini, lalu yang Y 1900 paste ke sini. Nah, ini gaya geser untuk 25% ya dari tab dengan model model tanpa SW dengan 25% gempa juga ya. Karena tadi yang unscaled kita kali 25% dulu. Nah, ini nilai ini harus 6.000. Jadi caranya kita scale up aja dengan nilai V per VI. Kita unlock, kita balik ke load case. Yang ini ya tadi 525,36 ini dikalikan dengan X 2,58. Kemudian di sini 525,36 dikali 3,164. Oke. 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 Eh, untuk ngeceknya kita coba run lagi dulu aja. Kalau udah di runnya, kita coba ini ya, lihat lagi dulu. Ini sekarang, oh yang speknya ya. Jadi yang speknya, yang scale-nya, nah ini udah 6.025 ya. Jadi sudah gaya geser di struktur ini sudah sebesar 25% dari gaya gempa di model utama gitu. Nah, udah jadi model ini berarti ya udah sekarang gaya dalam balok kolomnya diambil atau pakai desain check gitu untuk desain penulangan balok kolomnya. Tentunya sama seperti alternatif satu tadi, gaya dalam di sini dibandingkan dengan gaya dalam dari model utama untuk mengambil gaya dalam yang terbesar untuk desain penulangannya. Seperti itu. Jadi kenapa kita tetap harus ngambil gaya dalam terbesar ya dari model yang awal dan yang sudah ada solusinya tadi sudah 25% karena belum tentu pada semua tingkat gaya pada balok kolom itu lebih besar di model yang barunya. Bisa jadi tetap lebih besar di model yang masih utuh ya, yang awal, yang utama. Kenapa kayak gitu? Padahal kan sekarang rangkanya sudah diperbesar ya. Gaya dalam di rangkanya sudah dinaikin jadi 25%. Yang asalnya tadi yang X 21%, yang Y 9%, sekarang udah 25%. Tapi kenapa bisa begitu? Karena ini kurang lebih gambarannya seperti ini. Jadi ada yang namanya point of contraflexure ya. Ini perbatasan antara shear shape dan flexural shape. Jadi mana yang lebih dominan, rangka dan shear wall. Jadi mungkin ketika di model baru tadi, entah alternatif satu atau dua, bagian-bagian bawah balok sama kolom nerima gaya emang jadi lebih besar.
dibandingkan model utama. Tapi di bagian lantai-lantai atas bisa jadi model utama karena ada wall tadi malah jadinya dia ada tambahan momen yang membuat balok kolom ini nerima momen lebih besar di atas. Seperti itu. Jadi karena daripada kita nentuin titiknya di mana, ya udah kita ambil aja langsung gaya dalam paling ekstrim dari kedua model tersebut. Baik itu Avantur 1 maupun 2 dengan model yang utama. Gitu pembahasan untuk kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa pada video berikutnya.